Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deatrul Yanisa Fitri dari kelas TI 4209. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal ujian akhir semester Statistika Industri 2020. Pada soal nomor 2, yaitu mengenai materi regresi dan korelasi, diketahui tabel bobot mobil yaitu variabel X dalam ratusan pon dan konsumsi bensin dalam variabel Y dalam satuan mil per galon. Ditanyakan, A. Buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. B. Hitunglah korelasi sampel atau R antara variabel X dan Y. Dan C. Hitunglah estimasi untuk intercept atau A dan slope atau B menggunakan metode least square. Yang D. Apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Yang E. Tentukan proporsi variasi atau koefisien determinasi atau R kuadrat pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Untuk menjawab pertanyaan A, yaitu membuat scatter plot, saya menggunakan aplikasi IBM SPSS. Nah, pertama kita harus kopikan dahulu data yang diketahui di soal. Ada X atau bobot mobil dan konsumsi bensin atau Y. Kemudian kita ke graphs, lalu legacy dialogues, lalu scatter atau dot. Kemudian pilih sampel scatter. Bobot mobil yaitu variabel X kita letakkan di X axis dan konsumsi bensin yaitu variabel Y kita tempatkan di Y axis. Kemudian klik OK. Lalu output akan muncul seperti berikut. Ada scatter plot di X, sumbu X-nya adalah bobot mobil atau variabel X dan di sumbu Y-nya konsumsi bensin atau variabel Y. Dari output IBM SPSS tersebut kita mendapatkan scatter plot. Nah, dari scatter plot ini kita mengetahui bahwa terjadi korelasi antara bobot mobil dan konsumsi bensin adalah korelasi negatif. Dilihat dari kemiringan plotnya. Kemudian untuk korelasi sampel antara variabel X dan Y, kita mendapatkan data yang dari soal variabel X dan variabel Y. Kemudian untuk mencari korelasi sampel atau R, menggunakan rumus seperti berikut. Agar perhitungan lebih mudah, menggunakan bantuan Microsoft Excel. XI dan YI ini data yang diketahui dari soal, lalu kita hitung rata-ratanya. Kemudian kita hitung XI dikurangi X bar atau rata-rata X, kemudian XI min X bar dikuadratkan, kemudian YI min Y bar, yaitu data Y dikurangi dengan rata-rata Y, kemudian dikuadratkan, lalu XI min X bar dikali YI min Y bar. Dari tabel tersebut, kita mendapatkan bahwa sigma XI min X bar dikali YI min Y bar adalah negatif 427,63. Dan untuk sigma XI min X bar yang dikuadratkan adalah 711,88. Kemudian untuk sigma YI min Y bar dikuadratkan adalah 286,88. Sehingga didapatkan nilai R atau koefisien korelasinya adalah negatif 0,95. Kemudian dari pedoman interpretasi koefisien korelasi dari Sugiono tahun 2013 didapatkan nilai koefisien korelasi 0,95, maka berada di antara 0,8 hingga 1. Berarti tingkat hubungannya sangat kuat. Tanda positif dan negatif menunjukkan arah korelasi. Jadi, berdasarkan data pengamatan dan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan nilai korelasi negatif 0,95 atau mendekati negatif 1. Maka dapat disimpulkan terdapat indikasi bahwa terdapat korelasi negatif sangat kuat antara variabel X dan variabel Y. Kemudian, yang C, estimasi intercept atau A dan slope atau B. Dari tabel yang sebelumnya telah kita lakukan perhitungan untuk menghitung
B atau swap itu rumusnya sigma XI min X bar dikali YI min Y bar, yaitu negatif 427,63 dibagi sigma XI min X bar kuadrat, yaitu 711,88. Maka didapatkan nilai B atau swapnya itu min 0,6. Lalu untuk menghitung intercept, rumusnya Y bar dikurangi B dikali X bar. Y barnya ini adalah 20,88, B-nya yang tadi kita sudah dapatkan yaitu negatif 0,6, dan X barnya yaitu 37,38. Maka didapatkan nilai intercept atau A yaitu 43,33. Maka dengan menggunakan metode least square diperoleh nilai intercept adalah 43,33 dan slope negatif 0,6. Lalu yang D, uji hipotesis. Yang pertama kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Untuk hipotesis 0 atau H0 yaitu menyatakan bahwa bobot mobil tidak memberikan pengaruh terhadap konsumsi bensin atau beta sama dengan 0. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1-nya menyatakan bahwa bobot mobil memberikan pengaruh terhadap konsumsi bensin atau beta tidak sama dengan 0. Yang kedua, menentukan statistik uji dan daerah kritis menggunakan statistik uji T. Kemudian untuk daerah kritisnya, karena diketahui nilai alfa atau taraf nyatanya 0,05, kemudian untuk derajat bebasnya atau kita menggunakan rumus N dikurangi 2, di mana N ini jumlah data. Jumlah datanya ada 8, diketahui di soal, maka untuk V-nya bernilai 6. Kemudian, karena ini nilai uji T dan hipotesis satunya itu tandanya tidak sama dengan, berarti uji dua sisi. Maka kita mencari di tabel distribusi T-nya, T alfa per 2. Berarti alfanya 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. Berarti untuk V sama dengan 6 dan alfa 0,025 diperoleh nilai T alfa per 2-nya yaitu 2,447. Maka daerah kritisnya seperti ini, ada dua pihak, yang negatif dan positif. Tolakan 0 jika T hitung kurang dari sama dengan negatif 2,447 atau T hitung lebih besar sama dengan 2,447. Kemudian tidak tolakan 0 jika negatif 2,447 lebih kecil dari T hitung lebih kecil dari 2,447. Yang ketiga, menentukan statistik pengamatan atau T hitung. Sebelumnya kita sudah mengetahui nilai A dan B, maka dapat dibentuk model regresi sampel, yaitu Y sama dengan 43,33 negatif dikurangi 0,6X ditambah E. Lalu menghitung nilai residual. Untuk mempermudah kita menggunakan Excel. Ditemukan atau didapatkan nilai residualnya 30. Kemudian kita mencari nilai X kuadrat, yaitu rumusnya sigma EI kuadrat yaitu 30 dibagi dengan V atau N-2 yaitu 6. Jadi 30 dibagi 6 sama dengan 5. Kemudian mencari standar error untuk koefisien slope B atau SB yaitu akar dari S kuadrat yang tadi hasilnya 5 dibagi dengan sigma XI min X bar kuadrat yaitu dari tabel sebelumnya 711,88. Maka untuk standar error untuk koefisien slope atau SB-nya yaitu 0,08. Kemudian untuk T hitungnya menggunakan rumus B dikurangi beta dibagi SB, di mana B-nya sudah kita dapatkan yaitu negatif 0,6 dan betanya sama dengan 0 dibagi dengan SB-nya 0,08. Maka diperoleh nilai T hitung adalah negatif 7,17. Kemudian keputusan dan kesimpulan. Untuk keputusannya, kita dapat lihat atau sudah diperoleh tadi T hitungnya yaitu negatif 7,17. Ternyata di daerah sebelah kiri T minus alfa per 2. Maka tolakan 0 karena nilai T hitung atau negatif 7,17 lebih kecil dari T tabel yaitu negatif 2,447. Untuk kesimpulannya, berdasarkan data sampel dan perhitungan di atas, maka pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 yang menyatakan
bahwa bobot mobil tidak memberikan pengaruh pada konsumsi bensin. Kemudian yang E, proporsi variasi variabel Y. Kita sudah menghitung nilai koefisien korelasi atau R-nya yaitu negatif 0,95. Maka untuk proporsi variasi, kita bisa menghitung nilai koefisien determinasi atau R kuadrat. Maka nilai R tadi yang sudah kita dapatkan tinggal dikuadratkan, yaitu negatif 0,95 kuadrat, yang hasilnya 0,9025. Artinya bahwa variasi pada variabel Y mampu dijelaskan rata-rata sebesar 90,25% oleh variasi variabel X pada model regresi, sedangkan sisanya sebesar 9,75% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau komponen error. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.